Buat temen yang mungkin suka trading tetapi nggak punya waktu atau kalian sibuk kerja, nih gue bisa saranin salah satu platform Bingbone yang berubah menjadi BingX saat ini. Dan ini kalian bisa download juga di Play Store juga ada ya, kalian bisa download dari HP kalian. Jadi di sini enaknya itu kalian nggak perlu ribet ya, kalian bisa trading sendiri tuh nilai plus poin, tetapi kalian bisa tinggal copy trade aja. Jadi mereka ada sedia copy trade di sini di mana kita bisa lihat profil orang masing-masing nih teman. Jadi kita nggak perlu buka posisi sendiri, kita nggak perlu membeli koin sendiri, tetapi kita bisa tinggal ngikutin orang doang. Jadi orang buka trade apa nanti kita bakal keikutan. Kalian juga bisa atur sendiri, kalian bisa lihat profil resiko mereka rata-rata maks ruginya berapa, keuntungan itu bisa sampai berapa, rata-rata sebulan tuh bisa mencapai profit berapa. Ini kalian bisa pilih semuanya sendiri dan ini gue rekomendasi banget buat kalian yang mungkin lagi sibuk atau mungkin gak ada pengalaman di bidang trading. Ini semua juga gratis ya, disediakan oleh platform BingX sendiri dan kita nggak perlu bayar fee apapun teman. Jadi ya saran dari gue yang pertama mungkin kalian bisa filter melalui follower, karena pasti kalau misalkan banyak yang ikut rata-rata udah banyak yang untung dari nih orang juga, dan nih orang kemungkinan besar memiliki profit konsisten, makanya followernya bisa sampai ribuan. Jadi itu aja teman, cara gimana memilih copy trader yang baik teman ya. Jadi ya nggak perlu ribet trading sama sekali, kalian tetap bisa atur waktu kalian, nggak perlu ikut sinyal-sinyal segala, semuanya kalau misalnya kalian buka posisi semuanya nanti akan langsung otomatis terbuka juga di sini teman. Ini gue sangat rekomendasiin, WD-nya cepet, gampang, fee-nya juga rendah, kalian bisa langsung download melalui Play Store, kalian bisa daftar langsung, linknya ada di deskripsi di bawah. Buat kalian yang nggak pengen ketinggalan update juga mengenai trading dan investasi cryptocurrency, kalau misalkan gue lagi nggak kesampean bikin video YouTube, mungkin gue akan update di Telegram grup ini. Untuk link joinnya ada di deskripsi di bawah. Saat ini sih udah sisa sehari doang teman ya, sebelum kita bakalan closing candle di time frame 1 minggu untuk harga Bitcoin. Dan sejauh ini ya, seperti kita lihat ini semenjak kita break dari level 45,5 sampai saat ini, kayaknya gue ada bilang kalau misalkan let's say kita closing candle di level 1 minggu, kita nggak balik ke level 45 minimal atau ke level 46, itu menurut gue di candle 1 minggu berikutnya ada potensi bearish untuk Bitcoin. Memang secara jangka pendek ada kemungkinan bahwa kita bakalan mantul ke atas teman-teman ya, untuk retest di area level 43,5. Menurut gue kondisi saat ini bisa disamakan dengan yang terjadi di tanggal 15 sampai 21 November. Kenapa kita nggak langsung panic sell ya, langsung minus 30% seperti yang ada pada tanggal 34 Desember? Karena kalau misalnya kita ukur dari time frame 1 hari nih, kalian bisa perhatikan memang ada support terkuat teman di sini ya. Ini ada support terkuat di level 40.000 ini balik ke tanggal 21 sampai 29 September. Itu sebabnya kenapa kita ngehold support ini cukup kuat dan nggak langsung jatuh gitu. Ibaratnya ya, kalau misalnya kita bakalan mengulangi satu candle ini yang di tanggal 3 sampai 4 Desember, maka kita harus break di bawah level 40.000 teman-teman, yaitu ada di level mendekati 30.000, karena benar-benar udah nggak ada support setelah level 40.000 ini sebelum menyentuh mendekati level 30.000. Tetapi sejauh ini teman-teman kita masih ada di level psikologis yang ada di level 40.000, dan memang saat ini kalau misalnya memang kalian pengen open posisi ya, karena memang secara jangka pendek potensi 70% kemungkinan sih kita bakalan retest ke area level 43,5 kalau misalkan kita nggak break di bawah level 40.000. Selama ini sejauh ini kita masih stay di atas 40.000, jadi potensi 70% gue bisa bilang ini bakalan bullish, mantul ke atas lagi gitu, dan kemungkinan kita bakalan lihat lagi di sana, kita bakalan retest lagi. Jadi buat kalian yang mungkin pengen open posisi long atau short, mungkin kan bisa coba Bingbone ya, linknya ada di deskripsi di bawah. Fee-nya sangat amat rendah, apalagi kalian bisa copy trade juga di sana ya. Jadi sebenarnya udah agak kurang meyakinkan kalau gue lihat kita bisa balik langsung ke level 45. Kalau retest ke level 43 itu mungkin gitu ya. Jadi ya sebenarnya di tanggal 10 sampai 17 gue bilang kan jangka pendek mungkin aja kita bisa mantul lagi kembali retest gitu ya. Entah naik 5-6% gitu balik ke level 43 atau 44. Cuman dari sana ya di minggu berikutnya ya mungkin ya 70% probabilitasnya bisa lanjut beres gitu dari level 44 dan bisa balik ke mendekati 30 gitu, yang sebenarnya itu nggak ada yang ingin kita harapkan hal itu terjadi gitu. Pastinya gue berharap Bitcoin juga bullish gitu ya, sepanjang tahun Bitcoin bullish menyentuh level 2 miliar di akhir tahun ya, pasti semuanya berharap seperti itu, nggak ada yang berharap untuk Bitcoin beres. Cuman ya kalau dari segi teknikal memang dari mingguannya kurang bagus ya, dengan kita closing di level 42 atau di level 43 menurut gue cukup oke kalau misalnya kita closing di level 45 gitu ya, 45,5, yaitu adalah resist sebelum kita anjlok nih ya.
Cuman ya apa daya teman-teman ya, kalau misalkan kita udah closing di bawah seperti ini memang terlihat nggak begitu bagus untuk Bitcoin. Overall trennya ini sebenarnya seperti yang gue bilang, ini adalah level titik support yang cukup kuat, dan ini adalah level terakhir yang ada di level 40.000. Kalau misalnya kita nggak ngehold, kita break ke bawah, maka kita kemungkinan besar bakalan mendekati level 30.000. Nah, tapi as long as selama di candle akhir bulannya kita masih bisa mantul kembali ke atas, meskipun di pertengahan bulan Januari ini kita anjlok di level 30.000 atau mendekati 30.000, selama di akhir bulannya kita bisa balik lagi ke atas, menurut gua masih cukup bullish untuk Bitcoin, teman. Jadi paling itu aja sih, teman ya, menurut pendapat gua. Jadi sisa sehari lagi dan memang kemungkinan besar kita kayaknya bakalan closing di level bawah seperti ini, bukan di level atas, teman ya, yang menyebabkan di potensi minggu berikutnya memang kurang baik untuk Bitcoin. Nah, tapi kita bakal melihat dulu nih setelah misalkan aja kita memang naik ke level 43,5 gitu ya, kita bakal ngeliat lagi nih di sana ya, apakah kita bisa balik reversal ke atas gitu ya. Konfirmasi kita bisa balik lagi ke level 46 itu udah cukup bagus gitu ya, dan ada potensi memang bisa terjadi kalau misalkan memang ke level 46,5 gitu ya, bisa terjadi bullish engulfing candle untuk Bitcoin berikutnya. Seperti apa yang terjadi di sini teman-teman, di tanggal 27 September di sini bullish engulfing. Jadi hijaunya kita closing di atas dari sebelumnya gitu ya. Jadi merahnya ini kan udah candle merah, tetapi kita ini berikutnya ada candle hijau yang lebih besar gitu ya dibandingkan candle merah yang ini. Bisa dikatakan ini adalah pola bullish engulfing. Ini juga terjadi gitu ya. Ini hijaunya lebih gede dibandingkan yang sebelumnya merah, dan kita closing di atas candlenya, teman-teman. Ini juga sama terjadi bullish engulfing di sini ya. Jadi ya untuk satu-satunya menyelamatkan ya, kalau misalkan ini Bitcoin gak bakalan anjlok ke bawah, ya kita harus ada bullish engulfing gitu ya. Let's say ini kan kita bisa bilang kan opennya di level 47.2 gitu ya. Kalau misalkan dari tanggal 10 sampai 17 kita bisa menerima candle hijau minimal di level 47.000, kita bisa closing candle di level 47.000 teman-teman, atau bahkan di level 48.000 dengan closing candle di atas gitu ya, seperti ini, dan seperti ini. Nah, itu menurut gua ada satu pertanda positif untuk reversal pada Bitcoin. Itu dengan catatan kita closing candle di level 48.000, 47.000 dari tanggal 10 sampai 17 Januari. Itu satu cara untuk menyelamatkan Bitcoin, satu-satunya cara ya. Tapi selama itu nggak terjadi, potensi di tanggal 10 sampai 17 memang lebih besar bearish, teman, apalagi kita udah closing di bawah seperti ini, teman ya. Jadi ya kita bakalan lihat lagi. Itu sebabnya kenapa gue bilang kita harus retest dulu di area level 46.000 ini, apakah kita bisa balik ke atas 46 atau tidak. Menurut gue itu salah satu key moment untuk Bitcoin di minggu depan. Itu aja teman-teman menurut gue untuk video kali ini. Kalau menurut pendapat kalian kayak gimana, mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, sampai jumpa di next video. Dadah.